Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Well, chapter kemarin kita telah mendapati beberapa informasi yang sangat menarik nih guys, yakni mengenai Vegapunk, Kuma, dan pemerintahan dunia. Yang mana pada chapter tersebut mulai diperlihatkan bahwa sejak dari dulu Vegapunk memang tidak memihak pemerintahan. Lantas apakah benar begitu? Begini penjelasannya. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan pengkhianatan Vegapunk versi Efek Anime. Pada chapter lalu, kita baru saja diungkapkan Vegapunk sebenarnya, yang ternyata yang ditemui oleh Luffy dan lainnya bukan Vegapunk yang asli, melainkan mereka adalah buatan dari Dr. Vegapunk. Dari sini sudah menjelaskan bahwa meski sudah mulai masuk final saga, Oda masih menahan karakter yang paling misterius ini. Setelah terungkapnya 6 Vegapunk tersebut, kami baru saja menyadari bahwasannya kejeniusan dari Vegapunk sangatlah di luar nalar. Dikarenakan untuk bisa menciptakan suatu seperti itu diharuskan memiliki pengetahuan tentang segala hal. Mengingat dari 6 Vegapunk itu memiliki kekuatan pengetahuan yang sangat hebat, semua sesuai pengetahuan masing-masing dalam sains dan teknologi. Lalu apakah ke-6 Vegapunk itu memiliki struktur seperti Seraphim? Yap, tepat sekali sepertinya tidak. Kenapa demikian? Semua dari Vegapunk itu memiliki pemikiran sendiri dan bisa berbuat apapun tanpa dikendalikan. Yang mana kita bisa mengatakan bahwa ke-6 Vegapunk ini benar-benar sudah menyerupai manusia. Sangat berbeda jauh dengan Seraphim. Terus kenapa dia tidak membuat Seraphim menjadi sempurna seperti buatannya itu? Tepat sekali alasannya berada pada anggarannya. Dan hal ini berulang kali diucapkan oleh Lilith dan Atlas, bahwa jika mereka memiliki anggaran yang tak terbatas, maka mereka bisa mengendalikan apapun yang dimau. Ini sudah terbukti jelas dari Pulau Egghead yang bisa merubah temperatur udara sampai ke tanah-tanahnya dengan menggunakan aircorn. Secara teknologi sudah jelas bahwa alat ini memang tak masuk akal, dan pastinya untuk membuatnya dibutuhkan biaya yang sangat besar. Mungkin inilah alasan kenapa Vegapunk bergabung dengan pemerintahan dunia. Ternyata jawabannya adalah dia membutuhkan aliran dana dari pemerintahan untuk bisa mengembangkan lab-nya ini. Ditambah lagi jika berada pada pihak pemerintahan dunia, maka dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Yang mana ini adalah solusi yang sangat pas bagi seorang ilmuwan yang hebat sepertinya. Walaupun jeleknya, dia harus membuat senjata pemusnah massal untuk pemerintahan. Dia sebenarnya sudah tahu apa yang akan diterima akibat memanfaatkan pemerintahan. Pastinya suatu saat dia akan dibunuh jika tidak menuruti perintah dari atasan. Lalu pikirannya pun benar, baru sekaranglah pemerintah mau membunuhnya. Walaupun belum diketahui alasan secara pasti, baru sekarang pemerintah dunia mau membunuh Vegapunk. Tapi menurut kami ini ada hubungannya dengan laporan yang dibuat oleh Aramaki, di mana sudah jelas hanya Aramaki saja yang bisa tahu informasi tersebut, dikarenakan hanya dia saja yang tahu Wano Kuni sekarang. Yap, jawabannya pada naga yang dilawannya waktu itu. Di saat itu Aramaki sangat terkejut bagaimana ada naga selain Kaido. Padahal dalam sejarah yang ada, hanya Kaido saja yang selama ini menggunakan buah iblis Uo-Uo no Mi model Seryu. Bila ada seseorang lagi yang menggunakan kekuatan yang sama seperti Kaido, maka jawabannya mengarah kepada penelitian buah iblis yang dibuat oleh Vegapunk dahulu kala. Pastinya mendengar hal itu Gorosei sangat terkejut bukan main. Bila buah iblis buatan itu bisa dibuat seperti kemampuan aslinya, maka sudah pasti orang itu harus dihapuskan. Jika dibiarkan secara leluasa, maka sudah pasti orang tersebut akan menjadi ancaman dunia. Karena akibat keteledorannya itu pula, menimbulkan angkatan laut juga harus berjaga-jaga dengan Wano Kuni kembali. Tentunya untuk menyerang pulau itu mereka harus menurunkan beberapa admiral sekaligus, meski belum tahu skuad apa pengguna buah iblis mirip Kaido tersebut. Terus barulah dia menurunkan 3 anggota CP0 yaitu Lucci, Kaku, dan Stacy untuk menuntaskan masalah ini. Mereka bertiga dibekali dengan mainan super gila buatan dari Vegapunk yakni Seraphim Kuma. Di sini terlihat Lucci sedikit jengkel kenapa dia yang ditugaskan. Dia bukan mempermasalahkan tentang kekuatan dari Vegapunk, melainkan dia sangat mewaspadai kejeniusannya. Di mana jika melawan seseorang yang sangat jenius, maka bisa dipastikan akan sangat menyusahkan. Apalagi di sini, Vegapunk itu memiliki 6 tipe kekuatan yang berbeda-beda.
Yaps, meskipun sudah mengetahui informasi mengenai kekuatan dari musuhnya tersebut, tetapi dia sudah merasa kalau nantinya tidak akan mudah untuk membunuh Vegapunk. Dan sialnya di sini, mereka tidak mengetahui bahwa kelompok topi jerami ada di pulau tersebut. Jika begitu, apakah nanti akan ada battle CP0 versus topi jerami jilid 2? Yaps, tentu saja hal itu sangatlah mustahil. Kenapa bisa begitu? Level dari kelompok topi jerami sekarang sudah sangat jauh dari CP0. Apalagi di sini kubu dari CP0 tidak membawa anak buah lengkap, hanya membawa Seraphim dari Kuma. Inilah kekurangan yang sangat tidak diuntungkan oleh Lucci dan lainnya. Jadi mau tidak mau, mereka harus mundur atau menyandra seseorang. Karena mereka tahu bahwa kelompok topi jerami tidak akan membiarkan temannya mati. Well, sangat menarik sebenarnya jika Luffy melawan Lucci kembali. Karena kita tahu pertarungan mereka berdua sampai sekarang masihlah menjadi pertarungan yang epik dari banyaknya pertarungan besar yang ada. Mungkin saja battle itu bisa terjadi lagi jika ternyata Lucci memiliki kekuatan tersembunyi lagi. Walaupun Oda mungkin tidak akan membuatnya seperti itu. Entah seperti apa pertemuan dari mereka itu pastinya akan sangat seru dan menegangkan. Terlepas dari semua itu, dari beberapa perkataan dari Lucci terungkap fakta yang sangat menarik nih guys, yakni Vegapunk yang asli ada di pulau ini. Belum diketahui jelas di mana dia berada dan memiliki tubuh seperti apa, tapi satu hal yang pasti, ilmuwan paling jenius itu berada di pulau Egghead. Lantas siapakah orang yang akan bertemu dengan Vegapunk yang asli nantinya? Bila kita melihat beberapa percakapan kemarin, kami rasa yang bertemu adalah kelompok topi jerami. Di mana ini sudah terlihat jelas dari Shaka, yaitu salah satu dari Vegapunk tertarik dengan bajak laut ini. Jangan-jangan pula Shaka adalah Vegapunk yang asli. Kita tidak tahu dengan hal ini. Tapi bisa saja itu dia dikarenakan Shaka memiliki sifat dan kemampuan khususnya mengenai logika. Balik lagi ke pembahasan. Secara tak langsung pada chapter kemarin terungkap pula bahwasannya Vegapunk dan Kuma memiliki hubungan yang cukup dekat. Fakta ini berasal dari perkataan Bonnie bahwa dulunya pernah datang ke pulau ini. Lantas sudah jelas siapa yang membawa dia ke sini kalau bukan orang tuanya. Yaps, orang tuanya itu adalah Kuma. Nah, apakah hubungan sebenarnya dari Kuma dan Vegapunk? Sepertinya sangat sulit untuk menjelaskannya. Karena Oda belum memberitahu sedikit pun tentang masa lalu dari Kuma. Baru-baru sekaranglah terungkap asli dari mana Kuma berasal. Di sini pula kami menyimpulkan suatu hal yang menarik. Kami merasa Kuma tidak membiarkan tubuhnya diotak-atik oleh Vegapunk, melainkan dia memiliki alasan lain, entah itu bersifat internal atau eksternal. Dikarenakan pada saat menolong Luffy dan dijatuhi hukuman oleh Angkatan Laut, Kuma tidak memberitahu apapun tentang kejadian itu. Malah dia berinisiatif sendiri menolong bajak laut topi jerami. Bahkan pula, dia sudah tahu bahwa Luffy anak dari Dragon saat di Thriller Bark. Padahal selain bajak laut topi jerami, tidak ada seseorang pun yang mengetahui fakta tersebut. Lantas siapakah sebenarnya Kuma itu? Kenapa dia bisa tahu semuanya tentang Luffy dan semua anggotanya? Bila kita hubungkan dengan Bonnie yang ada di Pulau Egghead di masa kecilnya, maka sudah pasti Kuma mengetahui apa yang sebenarnya diteliti oleh Vegapunk saat itu. Mungkin saja Kuma sedikit tahu tentang suatu eksperimen buah iblis di lab Vegapunk. Dan kemungkinannya eksperimen tersebut adalah kertas yang dilihat oleh Franky di Baltimore. Yang mana waktu itu secara tak sengaja Franky menghancurkan lab itu. Dari situ saja mungkin dia sudah mengetahui bahwasanya buah Gomu Gomu no Mi sangatlah berharga. Lalu setelah melihat struktur kekuatan tersebut, dia baru mendapati bahwa pengguna buah iblis itu sekarang adalah Luffy. Karena hal itu pula, dia mati-matian untuk menolong kelompok topi jerami apapun yang terjadi. Bahkan Kuma sendiri dalam kurun waktu 2 tahun sampai mengorbankan dirinya untuk mengawasi kapal bajak laut topi jerami. Yang mana seharusnya, bila ada orang yang membela kelompok bajak laut sampai ke kapalnya, maka suatu kemungkinan besar, dia mengetahui bahwa bajak laut topi jerami terutama Luffy adalah orang yang istimewa. Istimewanya bukan hanya buah iblis saja, melainkan bajak laut ini sangat solid. Di mana pastinya Kuma berharap bahwa bajak laut inilah yang akan merubah era baru ini. Nah, yang terjadi sekarang mungkin sudah dimulai awal dari era baru setelah kekalahan dari Kaido dan Big Mom. Sekarang kelompok topi jerami sudah menjadi Yonko serta sangat bisa merubah dunia secara besar-besaran. Lalu setelah memasuki arc Egghead ini, barulah terungkap bahwa Vegapunk sangat tertarik dengan bajak laut ini. Kenapa seperti itu? Dikarenakan bajak laut ini sangat berbeda dengan lainnya.
Yang mana kami merasa kalau Kuma dan Vegapunk telah merencanakan hal ini sebaik mungkin. Sehingga 2 tahun time skip tersebutlah kekuatan terpendam dalam kelompok itu muncul. Terutama buah iblis dari Luffy. Nah, gimana guys? Apakah mungkin Vegapunk dan Kuma memiliki hubungan seperti ini? Lalu apakah pengkhianatan kepada Angkatan Laut juga sudah direncanakan? Berikan koreksi dan penjelasan kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.